Oke, itu dia. Itu dia masalahnya. Nggak, kalau Bundesliga gue masih tipis-tipis. Kalau Serie A baru gue bilang. Oke, itu dia dari pertandingan yang satu yang udah menentukan drama banyak juga. Sekarang kita ke pertandingan satu yang sebenarnya nggak begitu banyak drama, tapi justru banyak kejutan. Bukan nggak banyak kejutan. Banyak dramanya di Twitter. Nah iya, bukan di pertandingan. dramanya justru lebih di Twitter dan juga di tayangan DPI minggu lalu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini dia di tayangannya. Mungkin ya. Leg pertama. Ini kan main di Villarreal. Iya. Mungkin Villarreal menang. Oh, iya. Tapi gue berani jual semua harta gue, Munchen yang lolos. Ngerti nggak? Mungkin aja Villarreal menang. Bisa-bisa Kasih aja angin kan dulu ya. rekan Iya, atau iya, apa. Tapi yang lolos kita bicara Munchen, lolos. ya. Pasti 100% Ya, Munchen. 1 triliun persen Munchen yang Karena lolos. ya Dan ini orang banyak bilang, oke, nanti di Munich masih 50-50 nih. Enggak, menurut gue masih 60-40 buat Gak Bayern. ada 60-40. Gue berani taruhan sama lu 99%. Tutup rapat Tutup. semua serangan balik. Ya, Itu ya. yang terjadi pada Juve dan itu yang terjadi pada Bayern Munchen kemarin. Enggak. Kalau Juve emang bapuk, Nah, lu harus tapi kan- ngakui. Juve emang bapuk. Kalau Nggak- MU tahun lalu gue bisa jadi alasan, nggak, iya. kalahnya penalti. Kalau Juve Juve emang nggak mah bisa tembus, bapuk. Di Juve- kandang sendiri kalah berapa? 3-1, 3-0. Iya. 3-0, tetapi kan agak nguasain di awal. Apanya agak nguasain? Peluang 5. Sekarang siapa man of the Loh, match-nya? kalau Man of the kuasai match-nya siapa? siapa emang Man lupa? of the match-nya Villarreal Juve siapa? my friend. Benar, siapa benar? Orang nggak ada yang ingat man of the match, yang ingat yang menang, Enggak, yang lolos lihat lah. dulu siapa man of the match-nya. Itu dia tayangan DPI itu hari Jumat lalu ya. Jumat lalu yang memang menjadi viral karena ditagih. Walaupun ini mungkin netizen beraninya kalau udah kejadian baru nuntut ya. Kalau kemarin hari H gitu dia ngomong gitu ada yang berani nantangin. Ayo coach, gue berani taruhan rumah sama lo. Mungkin itu gue akan acungin jempol. Tapi begitu sekarang coach punya prediksi salah pada langsung nyerang, ya ini dia beraninya setelah ada Ya, kejadian baru kan. lu menyedihkan. Karena kalau lu dengar nggak ada taruhan sama sekali. Iya, Gue nggak hanya ada. bilang gue jual harta gue. Ya, kan gua berani jual. Lu kan gue kan mau jual mobil gue. Ya benar. Iya kan? Oh ya benar. Ditawar tuh berapa? 500. Iya, ntar gue beli mobil lebih mahal lagi. Ya. Ini gue lagi nunggu-nunggu ini Tapi itu harganya berapa nih? Ya ini dia. Artinya ketika coach kemarin ibaratnya melempar bola panas seperti itu, gua emang ini sebenarnya jumawa. Seperti halnya mungkin Munchen juga dibilang sama Parejo begitu undian keluar ada pelatih dari Munchen yang kayak sedikit meremehkan, ini udah kayak merem nih, satu kaki kita udah melangkah ke babak selanjutnya. Tapi ternyata inilah kejutan dari sepak bola. Dan kemarin ketika coach begitu nggak ada yang berani nantangin coach langsung. Ya karena mereka juga sadar, bohong banget lu, nggak ada Kayaknya- satu yang bilang bahwa Villarreal akan lolos. Itu Fair dia. aja. Orang normal kayaknya emang nggak mungkin sih. Nggak ada yang- Orang ngerti bola dikit aja, nggak bakalan bilang. Orang Iya normal kan? kayaknya nggak mungkin ada yang berani mempertaruhkan rumah untuk membela Villarreal menghadapi Bayern Munchen di leg kedua kemarin. Tapi inilah menarik dalam sepak bola, selalu bisa ada kejutan yang tidak terduga dan 1% dari 99% yang bilang Coach Justin dia bilang Munchen, tapi kan ada 1% yang bisa mengubah Ya. semuanya. Ini kalau melihat dari, Ini kasus 1% ya. nah ini begitu Ini. kemarin bagaimana Munchen sebenarnya kalau kita lihat dari leg pertama memang Munchen terlepas dari dominan tapi juga tidak banyak peluang berbahaya. Berbeda dengan leg kedua kemarin lebih banyak peluang berbahaya tapi tetap kesulitan menembus pertahanan dari Villarreal. Ini gimana coach? Lo melihat penampilan Villarreal terlepas mungkin kapasitasnya apa adanya gitu kan. Iya, iya. Tapi ini dia sudah mempersiapkan dengan tidak memainkan 11 pemainnya di La Liga. Di ya? La Liga, betul. Beda banget sama Iya. 11 pemain yang lawan Iya, Munchen. iya. Artinya persiapannya udah matang gitu Enggak kan. lah, enggak. Ini murni faktor luck-nya yang 1% itu. Kalau lu lihat, mereka itu ketinggalan 1-0 loh. Iya, Mereka dia itu nggak menang. Lewandowski. Mereka lolos, bukan menang. Iya, iya. Oke? 1-0, kalau lu ketinggalan nothing happen kan? Ya, seri dulu. Iya. Dan lu tetap menguasai pertandingan, lu tetap menguasai ball possession, lu tetap create chances. Cuman kalau gue bilang ada faktor meremehkan, entah itu dari pemain atau dari Nagelsmann. Oke. Yaitu di 10-15 menit terakhir mereka tuh ngotot cari gol kedua. Padahal kalau 1-0 lu masuk extra time, Ya, yang ya. terjadi di Staminanya dia menit-menit habis. akhir lu main to man di belakang. Dimasukin lah itu Chukwueze, Chukwueze atau ya. Samuel Dan Chukwueze. dia kan orang tahu dia kencang banget kan. Nah, dapatlah gol terakhir di menit-menit akhir. Kalau gue bilang ini agak ada faktor meremehkan dari terutama pemain belakang Munchen di mana mereka frontal menyerang tanpa memikirin counter. Ya. 2 shots on goal dalam 2 leg dan dua-duanya berbuah gol untuk Villarreal. Gimana Christian mendapat ini sebuah kejutan dalam mungkin kalau ini MU
ini Juve atau mungkin siapa tim besar yang memang performanya sering nggak konsisten di turnamen Eropa, orang akan mengerti. Tapi ini Bayern Munchen yang Bayern dibilang Munchen, sebagai ya salah satu raja Eropa lah saat ini. Kalau dibilang kejutan ya kejutan, tapi saya pikir sih Villarreal juga punya ininya sendiri ya. Mereka mungkin ya pertama mungkin tampil ya karena lebih underdog bisa dibilang gitu tanpa ya all out lebih ya. lepas all out ya kalau apa seperti di leg pertama kan sebenarnya juga kan lebih cenderung bertahan ya. Iya pasti. Ya dengan kapasitasnya dia nggak mungkin main menyerang lawan Munchen sih. Dan ya itu juga mungkin ada sekali lagi sih faktor non teknis kalau saya melihatnya dari kejutan Villarreal ini juga dari Madrid, Chelsea juga. Kalau gue bilang ini murni luck. Tapi kan dia pernah mengalahkan Bayern Munchen juga coach di tahun-tahun yang zaman dulu tuh. Iya, Walaupun pernah. pemainnya beda ya. Iya, oke. Jauh beda jauh. Cuman sekarang berapa trofi yang dia dapat di Spanyol dan di Eropa? Di Europa League dulu banyak waktu Sevilla. Iya, Sevilla di kan. Europa League, ya. Villarreal dengan dia kan enggak juga. Tapi kemarin juara yang lawan Kemarin MU kan, juara, lawan iya, MU yang kurang lawan ajar itu sampai Iya. final. Penalti kurang ajar. Lawan MU please ya. Everton Enggak, aja menang. I mean itu kan levelnya European League, ya kan. Kalau levelnya Champions League kan udah beda lawan, ya kan. Prestasi Emery itu apa sebenarnya di Champions League? Belum ada. Kan nyaris nggak ada. Belum ada. Jadi kalau lu hanya karena satu match menang, wah semua media heboh, semua netizen heboh dan lain-lainnya. That's why gue bilang, lu belajar dari omongan gue, dari hasil ini bahwa judi itu pasti lu kalah. Oke. Iya. Tapi Karena sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Makanya gue paling malas kan kasih prediksi, lu tahu itu kan? Iya. Karena sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi Unai Emery gitu, Chris, ini dia punya pengalaman bagaimana itu membawa Sevilla di Europa League walaupun mungkin kastanya berbeda. Dan juga dia dari sisi pengalaman dia dibanding Nagelsmann pastinya punya lebih pengalaman dia. Ini ada faktor nggak sih ketika Nagelsmann juga baru nih kan nanganin tim besar dan Iya. juga Iya. walaupun terlepas dari kualitas mainnya bagus, tapi kan dia belum terbukti juga. Pasti Ya kan? ada pengaruhnya pengalaman di Eropa walaupun levelnya mungkin ya itu masih rajanya Europa 3 League kali gitu loh, ya. kan Iya. asal Sevilla sama Europe terus sama Villarreal 1 kali. Tapi Nagelsmann belum ada bagaimanapun trofi itu apa-apa. pengalaman di Eropa gitu dan dengan Villarreal yang mungkin timnya nggak gitu banyak bintang gitu ya. Pemain buangan semua, Iya. Coquelin dari Arsenal, Etienne Capoue dari Tottenham Hotspur, Iya kan? Lo Celso dari Tottenham, siapa lagi tuh kan? Albiol, buangan Albiol. Bisa diajak kolektif gitu. Jadi ya mungkin ini tim yang mungkin lebih berbahaya daripada Sevilla yang pernah dia tangani atau mungkin Arsenal yang juga pernah dia tangani. Atau mungkin Arsenalnya nggak sabar ya. Arsenalnya nggak kayaknya sabar sih, ya. Saya melihatnya sih seperti itu. Arsenal nggak Nggak, cukup sabar gitu. gue bilang salah satu kesalahan Nagelsmann ya. Nah, ini sedikit menarik. dari kesalahan adalah dia itu suka merubah komposisi pemain dan suka merubah sistem. Kadang main 4-3-3, kadang main 3-4-3. Karena 3-4-3 tuh yang Iya, lawan- kemarin main 3 back lagi. Iya. Ngerti nggak? Sementara kalau lu lihat Munchen di bawah Flick, mereka menang semuanya. Iya. Semuanya yang bisa dimenangkan oleh Flick. Kenapa? Flick sistemnya fix. Oke. Pemain itu butuh kestabilan dengan konsistensi. Konsistensi ya. Dengan membiasakan untuk bermain dengan sistem yang sama. Kecuali lu sering kalah dan lain-lain. Ngerti nggak? Ganti-ganti Apakah itu salah formasi, pemain ya. lagi jelek atau itu sistemnya yang salah. Ya kan? Sebenarnya Nagelsmann ini kan cuma nerusin apa yang dilakukan oleh Flick. Lu lihat, kekuatan Flick di mana? Yaitu secara terutama organisasi. Pada saat pegang bola dan kehilangan bola. Jarak antar pemain itu rata semua. Ngerti nggak? Posisi ini di lapangan jelas. Dia tinggal nerusin. Tapi ini karena mungkin pelatih muda nggak mau disamakan atau dengan Flick, dirombak lah, main 3 back lah, main 5 di tengah lah, dengan 1 DM lah, whatever lah caranya gimana. Dan ini juga sebuah pelajaran buat Nagelsmann. Kita tahu semua, Nagelsmann masih muda, pemain sangat punya visioner, tapi jam terbang. Dan jam terbang lu tidak bisa beli. Lu harus dapatkan. Ini kalau kita bagaimana ngelihat Alphonso Davies ya, ini rame banget dia baru beberapa hari lalu ngejek Maguire gitu ya sebagai kapten. Katanya kayaknya kalau Ronaldo punya kapten Maguire kayaknya aneh aja gitu ngeliatnya. Kapten Maguire tapi penampilannya begitu kan. 80-an juta tapi banyak blundernya musim ini. Tapi ada kebenaran di dalam ucapan itu kan? Benar. Iya kan? Iya kan? Ya, Ronaldo, ya. kaptennya. Benar. Ini Yang dia Pemain maksudkan mahal. cuman pakai
harusnya Ronaldo jadi Iya, kapten. dia gitu melihat doang. kapasitas Maguire belum layak lah menjadi kapten dibandingkan Maguire gitu ya. Dibandingkan Ronaldo gitu. Tapi Davis jelek loh kemarin. Nah Bang. itu pasca dia cedera tuh kan dia penampilannya udah nggak sebagus Iya. sebelumnya gitu dibandingkan musim lalu gitu coach ya. Dan Gnabry juga bukan Gnabry yang kita kenal. Sané ya oke. Müller pun juga terlalu banyak miss chances. Ya. Goretzka semenjak balik dari cedera yang cukup lama juga belum. Jadi emang Munchen lagi goyang ya. lagi menurun. Banyak pemain yang nggak perform ya. Kemarin di Liga juga menang cuma 1-0 lawan Augsburg. Ya. Kalau menurut lo kehilangan Thiago Enggak. ini Thiago sering jadi cadangan. Cadangan di Munchen. Munchen emang waktu tapi itu. untuk Kehilangan Alaba iya. Kehilangan Kehilangan Alaba iya. Karena gue selalu berkali-kali bilang Sule is 0,0. Upamecano Pemain kan oke. juga tapi nggak terlalu bagus Ya Coach. oke lah, Upamecano. cuman dia itu butuh partner Nah, yang belum senior ada. yang bisa kayak Varane Iya, iya. di Madrid lah. Iya, iya. Varane Benar, di MU kan ada- beda banget iya, sama Varane ada di Madrid. Ramos ya. Iya. Ya kayak Gitu. kemarin akhirnya kita lihat bagaimana Munchen Lucas Hernandez, Upamecano rupanya bisa kebobolan sama si Chukwueze itu ya. Oke, kita lanjut ke ini mau masuk dulu Intan apa